Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Florata pagi ini ya, dari kawasan Duren ND nomor 1, saya Nonania dan juga rekan operator Rian Valenkrianus. Topik kita yang berikutnya itu terkait dengan petani milenial dari Flores Timur, tepatnya di desa Helan Langowuyo. Masuk ya nominasi YES Youth Entrepreneurship and Employment Support Service. Dia adalah seorang petani milenial yang memang sangat luar biasa dari Flores Timur, Julius Suban Mengu. Selamat pagi Julius. Selamat pagi kakak. Apa kabar pagi hari ini? Sangat luar biasa. Selamat pagi, sehat selalu. Sehat semangat. Selalu, ya. Oke, semangat ya. Saat ini posisinya di Flores Timur atau masih di Jakarta? Baru tiba dari Jakarta, sekarang posisi masih di Kupang kakak. Oke, 10 menitan ya, boleh mengganggu sedikit ya Julius? Siap untuk berbagi untuk petani-petani milenial lainnya. Benar sekali, profisiat ya untuk Kak Julius ya, sangat luar biasa. Siap. Sampai masuk nominasi YES ya dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Boleh diceritakan untuk pendengar ya, penasaran pasti ini seorang Julius bisa masuk nominasi Young Ambassador Agriculture. Siap kakak. Jadi izin berbagi untuk petani-petani milenial yang ada bahwa program YES ini diadakan oleh Kementerian Pertanian untuk memilih anak-anak muda yang bergerak di bidang pertanian untuk ada usahanya seperti apa, terus ada konsep pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Jadi ada efek dari usahanya itu untuk masyarakat sekitar. Jadi dipilih waktu kita kan dijaring, dijaring pemilihan sekitar 1.200-an, terus dipilih, diseleksi, divisitasi lapangan oleh tim-tim dari Kementan untuk turun visitasi lapangan, lihat apakah benar tidak usaha kita ini. Dan saya bergerak di spesifik untuk budidaya ayam kampung. Jadi visitasi lapangan kita dinilai dari usahanya terus sampai ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terus hari ini saya punya desa dampingan sudah 7 desa yang bergerak di budidaya ayam kampung, sampai ke ada petani-petani yang saya dampingi secara pribadi. Nah, dari situ kita dinilai. Terus kita diundang lah ikut kegiatan bootcamp. Jadi dari kegiatan bootcamp itu kita diseleksi. Jadi seleksi kami selama 1 minggu diseleksi, terus diumumkan lah. Makanya saya masuk di nominasi itu Ibu. Kalau dari Flores Timur itu Julius sendiri atau dengan teman-teman lainnya yang mengikuti ajang ini? Kalau dari NTT ada 4 orang. 4 orang. Dari 4 orang, dan yang 3-nya dari Timor, dari Flores, saya sendiri. Jadi yang masuk nominasi? Yang masuk nominasi kami 4 untuk NTT masuk Bu. Oh, semua masuk. Terus yang dari Flores saya sendiri ya. Oke, sangat luar biasa. Ini persiapan dari Flores Timur ya, dukungan dari Pemda setempat ini seperti apa Kak Julius? Nah, dari Pemda setempat sangat mendukung Ibu, mendukung anak-anak mudanya untuk bergerak di bidang pertanian, dan saya direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Flores Timur untuk mengikuti ajang dari YES Kementan ini Bu. Keren, luar biasa ya. Apakah ada tantangan hambatan yang Julius rasakan selama proses ini? Kalau bagi saya untuk mengikuti kompetisi ini, saya menganggap bukan satu kompetisi untuk saling bersaing. Tetapi bagaimana saya jadikan ini ajang untuk bisa berbagi dan menceritakan di orang-orang di pusat sana bahwa ada loh anak-anak muda di daerah-daerah pelosok yang bergerak di bidang pertanian, khususnya
untuk saya bergerak di bidang budidaya ayam kampung. Oke. Sebenarnya ya silakan Julius. Ya, bahwa kita dari daerah pelosok sekalipun kita tidak kita punya potensi untuk bisa bersaing di kancah-kancah nasional, Bu. Seperti itu. Jadi kita punya harapan bahwa kita yang setiap hari di kebun, di lahan, kita mampu untuk bisa terobos punya prestasi di tingkat nasional seperti itu. Memangnya dari dulu cita-cita Julius ya untuk menjadi seorang petani peternakan milenial yang luar biasa begitu ya Julius ya? Siap. Saya sudah jalankan bersama teman-teman. Kami sudah mulai dari tahun 2018, Ibu. Oke. Ya, dan untuk penilaian masuk nominasi ini kriteria apa saja yang disiapkan oleh Julius? Kriteria penilaian untuk bisa masuk dalam nominasi itu seperti tadi, penilaian pertama, penilaian visitasi lapangan sampai kita bisa mampu tidak kita mempresentasikan apa yang kita miliki, usaha yang kita jalani ini untuk bisa dipresentasikan ke dewan juri. Dari dewan jurinya itu dari PYS, dari Kementan, mereka yang melakukan penilaian. Jadi kita presentasi selama 2 menit, setelah itu kita diwawancara selama 3 menit. Jadi satu orang diberikan waktu 5 menit. Ya, terkait dengan wawancara apa saja Kak Julius? Kalau wawancara ditanya begini, selama ini ide bisnisnya seperti apa? Jadi kita ceritakan awal ide bisnis seperti bagaimana kita jalankan sampai hari ini. Terus yang lebih diutamakan itu konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi dari usaha yang kita miliki, apakah kita mampu tidak memberdayakan masyarakat sekitar kita? Bahwa yang selama ini masyarakat, contohnya dia kekurangan beras nih. Bagaimana beras yang dia merasa kekurangan ini kita bantu dia untuk mempermudah dia kemampuan membelinya di pasar. Jadi saya budidaya, mengajak mereka untuk budidaya ayam kampung. Jadi kita menabung saya di celengan ayam itu. Daripada jadi konsep usahanya seperti itu, Bu. Terus ajak bagaimana kita kolaborasi dengan swasta atau pihak perbankan ataukah dengan pemerintah setempat. Kita berkolaborasi untuk bisa membentuk satu ekosistem usaha yang subur. Setelah itu kita bantu-bantu. Contohnya kayak ada program, kalau kami di Flores Timur, Bu, itu ada program penanganan stunting di desa, ketahanan pangan. Nah, di situ kita bantu support. Oke, kalau begitu kita kerjasama, ayo. Nah, jadi mungkin kita siapkan produknya, kita kasih pelatihan. Dan selama yang saya jalani untuk hari ini, untuk pemberian pelatihan itu saya tidak pernah menerima bayaran. Saya berikan itu adalah utuh untuk berbagi. Iya, sangat luar biasa. Ini selama di Jakarta mengikuti ajang ini berapa lama, Kak Julius? Ajang ini bootcampnya 1 minggu, Ibu. 1 minggu? Dari? Iya. 1 minggu dari hari Senin sampai tanggal 4. Tanggal 4, oke. Hari Senin berarti sampai tanggal 4 Mei ya. Oke. Iya, baik. Kak Julius, ini terakhir, apa yang menjadi harapan atau mau disampaikan ya untuk anak-anak muda milenial ya, biar seperti Julius saat ini? Oke, siap Ibu. Bahwa untuk hari ini anak-anak muda sudah saatnya kita melanjutkan estafet generasi-generasi tua, generasi kolonial untuk melanjutkan perjuangan mereka di bidang pertanian. Kalau seandainya anak muda tidak mau bertani hari ini, kedepannya kita akan kesulitan dalam ketahanan pangan Indonesia. Karena hari ini kita mengalami krisis global, di mana krisis pangan dunia. Sehingga anak-anak muda, ayo kita kembali ke lahan. Kita gunakan semua ilmu pengetahuan kita gunakan semua pengalaman kita untuk kembali mengolah bumi kita, mengolah pertanian. Sehingga pertanian yang hari ini kita sentuh dengan teknologi. Jangan seperti orang-orang tua. Kita sentuh dengan teknologi. Contohnya di kami, bagaimana kita desain mesin tetasnya. Terus bagaimana kita buat
komposisi pakannya, sehingga kita bisa mengukur, oh ini kebutuhan contohnya ayam fase pertumbuhan, bagaimana kita susun pakan untuk fase pertumbuhan, di fase perkembangan untuk bertelur, bagaimana kita susun pakan untuk fase bertelur. Kita sentuh dengan teknologi sehingga anak muda itu merasa bahwa pertanian itu suatu branding yang baru. Keren loh pertanian hari ini, bukan sesuatu yang kolot lagi. Jadi saya mengajak anak muda khususnya di wilayah kita Flores Timur, mari kita kembali ke lahan, kita buka lahan, kita olah bumi kita rawat. Dan di pertanian itu cuannya luar biasa, Ibu. Tinggal kita kolaborasi. Bahwa pertanian hari ini bukan lagi pertanian yang kolonial, tapi pertanian hari ini adalah maju, mandiri, dan modern. Oke. Luar biasa. Itu yang menjadi harapannya, masukannya ya, inspirasi ya untuk anak-anak muda ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Julius atas waktunya pagi hari ini. Semoga terus sukses bersama teman-teman. Tetap semangat ya, dan salam sukses. Siap, salam sukses selalu, semangat. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru